warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rasif, saya Direktur. Jadi apa yang saya bisa simpulkan dari apa yang telah dipaparkan oleh Bapak Rabi, ada dua kata. Yang pertama, one man, one product. Itu adalah kesimpulan banget buat dari semuanya. Jadi, enggak, maksudnya ya kata-kata kalimat. Bisa. Jadi, one man, one product ini setiap dari kita harus bisa punya kemauan dan suatu cita-cita minimal buatlah satu perubahan untuk bangsa negara kita ini dengan memberikan manfaat minimal satu titik atau satu warna untuk negeri ini. Itu. Dan yang kedua, pentingnya berbaktilah pada ibu, karena kayak susu ibu menyelamatkan kita sendiri. Ya, pelanggan oleh produk ini betul-betul harus melekat di sanubari setiap mahasiswa teknik DKI. Iya betul. Dan ini sebetulnya mirip dengan programnya pemerintah Jakarta, yaitu One Village One Product, di mana setiap kota madya di DKI Jakarta harus memiliki satu produk untuk setiap wilayahnya. Nah ini tidak hanya One Village One Product, tapi harus One Man One Product seperti yang dikatakan oleh Prof. Randi. Betul sekali Kak Afi. Iya teman-teman, lalu habis ini kita juga masih ada data. Pernah pingin masuk ke pemerintahan, ke BUMN, atau ke government seperti tadi yang di pertanyaan tadi teman kita yang di sana ya, gimana sih kalau sana? Nah, tapi pada waktu itu kebetulan sekali sedang ada pembukaan lowongan yang dipimpin waktu itu oleh dirutnya langsung, waktu itu Pak Ciwe. Pak Ciwe sendiri dia tidak menawarkan pekerjaan, tapi yang ditawarkan adalah mau nggak kita sama-sama kita bangun negara ini melalui tadi kita build, kita repair, kita perbaiki salah satu contohnya salah satu BUMN yang itu Dana Reksa. Nah, that's why terus akhirnya saya gabung, saya masuk ke Dana Reksa. Nah, di Dana Reksa sendiri tadi seperti Pak Faisal bilang bahwa sekarang pemerintah lebih memikirkan ke bursa efek. Gitu. Ini balik lagi ke pemahaman dan apa namanya ini kita masing-masing gitu loh. Nah, saya percaya bahwa center dari apa namanya yang menggerakkan perekonomian untuk sistem yang saat ini gitu loh, yang paling memungkinkan yaitu adalah sistem capital market gitu loh, dimana tadi masyarakat bisa berpartisipasi langsung untuk memiliki perusahaan. Nah, seperti tapi sayangnya dari 250 juta penduduk Indonesia hanya baru sekitar 400.000 rakyat Indonesia yang berpartisipasi di capital market. Nah, sebetulnya apa sih makhluk capital market ini? Tadi, manufaktur kita butuh dana, pembangunan ekonomi butuh dana, pemerintah butuh dana. Nah, dananya itu dari mana? Saat ini yang banyak dilakukan adalah pemerintah berhutang. Nah, tapi sebetulnya ada pendanaan lain yang bisa didapat dari capital market. Nah, seperti saat ini Pak Irfan sebagai dirut Krakatau Steel. Tapi sesungguhnya apapun yang dilakukan Pak Irfan Krakatau Steel-nya maju, kemudian dapat untung Krakatau Steel-nya, terus terang sekarang saya sebagai pemilik perusahaan Krakatau Steel karena saya punya saham dari Krakatau Steel. Nah, saat ini dengan capital market itu saya bisa menikmati tadi yang Pak Irfan lakukan untuk Indonesia, membuat Krakatau Steel maju, Krakatau Steel untung, ujung-ujungnya ada dividen yang dibagi. Dan dividen ini dibagikan ke mana? Gitu. Lewat capital market ini, tadi saya sebagai rakyat biasa bisa menikmati keuntungan dari Pak Irfan. Tapi sayangnya tadi saat ini baru hanya 400.000 penduduk Indonesia yang masuk ke capital market. Saya punya mimpi gitu. Kalau misalnya capital market Indonesia itu memang kuat, gitu.
otomatis kita tidak akan perlu lagi pinjam keluar. Perusahaan di Indonesia kita butuh modal tinggal masuk ke capital market. Jadi ini adalah reason kenapa saya masuk ke capital market. Dan yang saya lakukan di capital market pun adalah